ada yang pernah bilang ini mah anaknya begini sukses cuma karena privilege orang tuanya. Ya aku tanggapinnya ya nggak apa-apa dong, kan aku anaknya mama papa ya kalau aku gunain privilege. Tapi bedanya aku tuh mau dikenal sebagai content creator dan pebisnis yang bermanfaat untuk Indonesia dan bisa membantu banyak orang. Bagus banget. Ya, aku bayar si Om Joni ini juga aku yang gaji. yang lain juga kamu. Kamu ngerti caranya kayak berapa ke Om, berapa ke tante yang bantuin kamu ngerti? Iya. Selamat datang kembali di Kipods. Hari ini cukup spesial karena aku akan ngobrol dengan anak kecil yang bukan sembarangan anak kecil, karena dia pebisnis, dia juga konten kreator, dan dia ya all rounder lah ya. Ada Ryu Kintara di sini. Hai. Terima kasih sudah datang. Ryu, aku lihat kontennya kamu. Aku pertama kali lihat kontennya kamu itu adalah yang kamu jualan di mobil Lexus, bener ya? Dan sekarang ternyata viewersnya udah banyak banget. Berapa? Kamu lihat terakhir berapa? 70 juta views lebih. 70 juta views. Wow, itu kamu berarti pertama kali memulai bisnis? Enggak, itu yang pertama itu ayam goreng crispy gerobakan. Oh, itu yang pertama kalinya. Berarti Lexus adalah yang kedua, udah. Oh, oke. Terus itu berarti di videoin orang, kamu nggak ngeh gitu pertama kali? Atau sengaja sebenarnya? Itu emang di videoin orang, terus kita repost aja. Oh, tapi viewersnya udah sampai 70 juta. Dan itu jadi start kamu jadi konten kreator, bener nggak? Enggak. Oh, enggak? Aku mulai konten tuh dari umur 5 tahun. 5 tahun udah konten? Tapi itu cuma video sendiri sih. Video ngomong gak jelas sendiri. Video terus gak jelas, nanti terus? Umur 6 tuh baru dipaketin timnya papa. Terus umur 7 timnya diambil balik timnya papa. Terus aku dikasih tim aku sendiri sampai sekarang deh. Wow, tapi papa berarti konten kreator juga, ada timnya sendiri. Oh, I see. Sekarang kamu punya tim sendiri. Dan aku tadi lihat timnya juga lumayan ini ya. Ada sampai punya baju sendiri gitu-gitu ya. Ada berapa banyak sih timnya? Ada 3, bagian kreatif sama videografer sama editor. Wah, niat banget niat. Keren. Tapi berarti ya, aku penasaran sih. Kan kalau misalnya ada orang dewasa ngomongin tentang bisnis, nah yang pertama di dalam pikiran kamu emang apa bisnis? Bisnis tuh kayak pekerjaan. Tapi kita yang punya itu, kita yang handle sendiri. Pemilik gitu ya, kita pengusaha. Pemilik dan kita yang atur semuanya. Terus yang ngajarin dulu, maksudnya ngajarin konsep, oh ini bisnis, kalau ada bisnis nanti dapat duit kayak gitu. Itu siapa? Itu awalnya papa mama yang ngajarin aku. Papa mama. Dan karena papa mama kan juga suka ngobrolin kayak tentang hari ini gimana, pekerjaan di kantor tuh gimana sih. Abis itu papa mama juga sering ajak aku ke kantor ya buat belajar. Aku ngeliatin orang-orang itu kerja, dan akhirnya aku juga ngikutin cara mama papa kerja sekarang. Jadi kamu ngeliat dulu tapi akhirnya belajar, dan akhirnya dapat melakukan punya bisnis pertama kali itu di umur 7 tahun, 7 tahun ya, dikasih kado ulang tahun. Oh, itu kado ulang tahun. Itu kado ulang tahun. Terus pas aku lihat banyak orang jualan pakai mobil, jualan baju, nasi bungkus, es teh. Nah, itu aku penasaran. Papa kebetulan baru beli mobil Lexus. Aku jualan lah itu. Jualan susu pakai topping sama promosiin rice bowl mama. Mama punya usaha juga. Dan laku? Enggak. Tapi itu bukan usahanya mama. Jalan. Usaha mama kan jalan kan tuh. Cuma sekarang udah enggak tutup. Tapi yang di umur 7 tahun tuh ayam goreng crispy gerobakan itu itu tutup 3 hari gara-gara gak ada yang jagain. Akunya gak mau jagain. Kenapa kamu gak jaga? Masih sibuk main sama sekolah kan. Yang umur 8 tuh yang jualan di mobil Lexus itu susu pakai topping sama rice bowl mama tutup. Terus punya aku juga tutup susunya. Kenapa? Karena aku lihat prospeknya emang kurang bagus ya buat kedepannya. Ngomongin prospek. Sebulan tuh tutup karena kan tuh kan susu sapi asli. Jadi gampang basi kalau lama-lama. Oh, I see. Iya. Tapi berarti kamu kenapa startnya dari makanan? You like food? Karena papa mama juga awalnya itu punya restoran. Iya, restoran. Terus karena itu emang awalnya itu dikasih kado ulang tahun sama papa. Oh iya ya, jadi awalnya aku ada gak tahu ayam. kalau bakal kadonya itu. Tapi you happy with your gift, with your present? Iya sih, jadi ada hal baru. Iya benar. Hal baru gitu. Sampai akhirnya lanjut. Tapi aku penasaran juga, kalau bikin susu topping tuh pertama kali ya, maksudnya kan itu ide bisnis. Itu kamu dapat dari mana? Karena kamu suka susu atau apa?
itu aku dapet ide bisnis itu kan karena kan namanya anak-anak sukanya susu kan. Tapi aku tuh suka nggak pernah kebayang kalau susu kok bosen ya gitu-gitu doang. Akhirnya aku Iya. coba kasih topping gitu. Apa tuh toppingnya kemarin? Kayak boba atau pisang. Oh, I see. Jadi kayak dessert-dessertan gitu juga Iya. ya. Terus berarti yang susu modalnya masih dari papa tapi? Yang itu 2, yang dikasih kado ulang tahun di umur 7 tahun tuh, itu kan emang kado jadi pakai uang papa. Terus itu aku minta bukain lagi karena masih gak ada uang ya aku ya. Terus akhirnya dibukain juga sama papa. Kalau yang sekarang, bisnis yang sekarang? Kalau yang sekarang aku kan udah jadi YouTuber, jadi dapat endorse sama AdSense kan. Oh, itu iya? pakai uang aku sendiri Oh, kamu bangun bisnis itu pakai duit kamu dari sendiri? AdSense sama endorse. Wow. Terus abis itu udah ada profitnya? Udah pernah kamu hitung profitnya? Udah sekitar 40%-an. 40%? Kalau dirupiahin kita pengen tahu berapa? Sekitar sebulan ya. Sebulan boleh deh. Sekitar 150 jutaan sebulan. 150 juta. Keren banget. 150 juta per bulan. Tapi pernah gak kamu akumulasiin kayak profit? Kamu kan YouTube iya, endorse iya, terus bisnis juga. Pernah kamu hitung gak? Itu masih kalau uang segitu kan lumayan banyak. Iya, itu benar. aku masih belajar sama papa Oh, lebih masih ke itu sih. belajar. Tapi dalam setahun tuh dari bisnis aku sama konten sama jadi content creator tuh aku pernah sampai dalam setahun tuh 1 miliar kalau nggak salah. 1 miliar. Pernah Wow. di umur 9 tahun kemarin. Di umur 9 tahun kamu berarti dapat 1 miliar dari semuanya. Iya. Wah, keren banget kamu. Total Rin. semua pendapatan. Iya, total semuanya. Tapi kalau kayak gitu tuh yang simpen kan pasti bukan kamu ya, pasti orang tua. Cuman berarti papa dan mama terbuka. Ini kayak bisnisnya ini yang terjual segini kamu tahu berarti. Dikit-dikit tahu. Cuma aku emang kalau uang yang aku hasilkan tuh emang ditabung di M-Banking aku sih. Oh iya? Karena aku Atas ada nama M-Banking. kamu? Iya. Atas nama Ryu Kintaro. Atas nama Ryu Kintaro. Jadi kamu bisa lihat ya kalau misalnya lagi ada masuk gini nanti ada transferan kamu bisa tahu. Bisa tahu. Tapi ya nggak setiap hari karena kan aku kan cuma boleh pegang HP kan kalau ada libur tertentu sama Sabtu Minggu doang. Oh gitu. Sampai sekarang masih kayak gitu. Oh, I see. Jadi berarti kalau yang bisnisnya, yang sekarang bisnisnya jamu bener ya? Iya. Iya. Kalau yang jamu berarti kamu jadi apanya? Kalau di jamu aku lebih kayak ini tim promosinya gitulah. Aku Wih. lebih kayak yang promosiin jamu aku gitu. Oke. Lebih yang promosiin jamu aku sampai orang-orang tuh lumayan rame beli gitu. Iya, aku lihat rame banget. Katanya sampai waiting list bener. Pernah Sampai waiting sampai list. keluar-luar. Oh iya. Wah, keren banget, keren. Terus habis itu selain itu apa tapi kerjaannya? Apakah kamu juga kadang di kasir nerima Nah iya itu barang? juga, aku kadang ngasih customer, layanin juga kadang-kadang ya, kadang bikin jamu sama ngasir. Oh, bersih-bersih ikut, bersih-bersih meja Kadang, misalnya. kadang. Tapi juga paling masih. sering sih kasir sama promosi. Tapi berarti bisnis itu punya mama atau memang itu hasil idenya kamu dulu? Awalnya itu waktu aku sakit, itu kan mama kan ngasih aku obat kan, dan aku lumayan sering sakit tuh. Akhirnya mama cobalah kasih aku jamu, dan tuh sembuh setelah rutin minum. Aku Wis. bilang, ada nggak jamu yang enak sehat tanpa rasa pahit? Dan akhirnya mama papa bilang bagus, itu peluangnya besar buat dijadiin bisnis, dan akhirnya jadi deh jamu capnya kayak ini. Oh, gitu. Kamu dulu minumnya emang jamu apa pas sakit? Tergantung sakitnya, kalau lagi demam, pusing, badannya kedinginan, menggigil ya ramuan jahe, kadang ada Jamu gitu jahe. sih. Berarti ini yang best produk kamu yang sekarang apa kalau kamu harus rekomendasiin ke orang? Ramuan kunyit, ramuan kencur, ramuan jahe itu yang paling best seller. Itu yang paling best seller. Dan kamu minum juga? Iya. Oh. Kadang, tapi aku kadang sih, soalnya kan aku nggak setiap hari ke sana, aku cuma gitu Sabtu ya, Minggu. Sabtu Tapi Minggu. kadang-kadang, bahkan kayaknya sering aku minta kirimin juga Minta kirimin juga untuk dikonsumsi Iya, sendiri gitu ya. di rumah. Kamu berarti masih ke toko lah ya sebutannya, ke toko, Iya. ke tempat bisnis. Terus tapi masih sekolah juga. Terus kamu masih bikin konten juga. Terus kamu cara bagi waktunya gimana jadi anak-anak yang sibuk? Aku tuh harus disiplin waktu, taat waktu sama komitmen. Kalau jadwal aku tuh di weekday itu biasa aku pulang sekolah tuh jam 2. Masuk sekolah jam 7, pulang Oke. sekolah jam 2. Oke. Habis itu jam 3 ada les. Habis itu dari jam 3 biasa sampai jam 6 ya, itu konten sama istirahat. Habis itu 3 jam konten. jam 6 sampai jam 7 tuh les lagi. Les lagi kamu? Terus habis itu aku istirahat terus tidur. Oh, lesnya biasanya akademis atau apa? Les piano kamu?
ada piano, renang, rencana kayaknya mau nambah vokal. Kamu Terus- jadi penyanyi? Enggak. Enggak. Mau coba-coba aja sama ada matematika, Inggris, Heeh. sama Mandarin. Oh, jadi ada les akademisnya, ada yang non akademisnya. You like it? You enjoy it? Suka. Suka les. Tapi capek gak sih setiap hari kayak gitu? Kalau aku sih enggak, karena ini aku yang minta. Oh, kamu suka ya? Tapi aku juga masih suka main sama temen, masih Oh, masih bisa enjoy main juga, masih bisa main, kadang main basket. Oh, tapi kalau kamu main, kamu tawarin produk kamu juga ke teman-teman kamu. Sekalian jualan, kan kamu tim promosi Iya. kan? Enggak ya, kamu tawarin apa enggak? Tawarin Tawarin kadang-kadang, kadang. tawarin. Siapa tahu aja laku. Bener, siapa tahu laku. Tapi ada gak sih teman kamu yang kelas 4 ya kamu ya? Yang kelas 4 juga yang punya bisnis kayak kamu? Nggak ada sih sejauh ini, nggak ada. Gak ada, dari sekolah gitu gak ada? Nggak ada. Berarti kamu terkenal dong ya di sekolah kayak, wah Ryu si pebisnis gitu ya? Nggak juga sih. Nggak Ada juga. beberapa juga yang penasaran tapi Heeh. Tapi kamu hebat sih, kamu udah punya bisnis, kamu ngerti, walaupun masih belajar terus ya, karena kamu masih kecil juga sebenarnya secara umur. Terus habis itu kamu punya, apalagi kamu punya banyak hobi, masih ngelakuin hobi kan? Hobi kamu apa? main game, main basket tuh Oh, suka. kamu masih main game. I see. Game apa biasanya? Paling Roblox, Mobile Legends gitu-gitu sih. Oh, I see. Tapi dimaininnya weekend doang dong, karena cuma bisa main. Iya, weekend kalau libur tertentu. Tapi aku lebih sering main basket. Oh iya, main basket suka. Oh, oke. Kita balik ke bisnis ya, karena aku masih kepo sama yang kamu lakuin di bisnis sebenarnya. Tapi berarti kalau perjalanannya kayak gitu, visi lah ya, atau di masa depan kamu pengennya bisnisnya kayak gimana emang, Ryu? Kalau aku masih nggak mau cari produk baru, aku masih mau fokus sama yang aku kerjain sekarang. Oh, ngembangin ya? Ya, aku pengen aku punya cabang baru dan aku masih mau dikenal sebagai content creator dan pebisnis. Tapi bedanya, aku tuh mau dikenal sebagai content creator dan pebisnis yang bermanfaat untuk Indonesia dan bisa membantu banyak orang. Bagus banget mimpinya. Emang kamu mimpi besarnya apa? Kamu pengen produk kamu ini dikenal sebagai apa emang? Aku pengen produk aku nih bisa bikin masyarakat Indonesia itu umurnya lebih panjang dengan minum jamu ini, dan jamu aku bisa dikenal secara global. Oh, nice. Karena jamu juga kan minuman khas kita ya. Warisan budaya Indonesia. Bener-bener, itu memang peluang yang baik sih. Berarti papa pertama kali, kan papa yang kasih tahu ini peluang bisnis bagus nih Ryu gitu. Terus kamu langsung kayak, oke papa, sekarang beliin aku toko gitu nggak? Nggak juga, kalau nggak sekarang juga, nggak bisa sih. gitu. Prosesnya gimana sih, boleh nggak ceritain? Kan nggak bisa buka bisnis segampang itu, sebenarnya Bener, bisa aja. bener. Cuma nanti jadi hancur paling. Oh, jadi Kita ada harus apa ada dong? brainstormingnya dan udah harus ada kurang lebih apa yang bisa bikin produk kita ini beda dari Wes. produk yang lain. Bener. Terus, Karena kalau enggak produk kita nggak akan dicari. bener banget lagi. Terus abis itu kamu berarti brainstorm sama papa mungkin ya, atau sama mama barengan. Terus biasanya apa yang ditanyain papa? Papa nanya udah yakin belum? Karena kan waktu itu yang bisnis ketiga ini kan udah 2 kali tutup. Dan papa juga kita bareng-bareng mikir apa yang bikin produk aku ini beda sama produk jamu lainnya. Oke, and what's the difference? Dan difference-nya itu, perbedaannya itu ya, pertama jamu aku ini tetap sehat tapi nggak pahit karena pakai gula iya. singkong. Oke. Dan juga jamu aku murah harganya, masih ramah di kantong. Tuh. Habis itu jamu aku juga ini tetap ada cita rasa Nusantara, tapi ini dengan style yang lebih modern. Karena kan orang sekarang zamannya kan suka yang modern. Lalu berarti setelah punya ide, terus udah ditanya sama papa, kamu yakin nggak? Kamu yakin? Terus apa lagi? Paling kita mikir itu apa perbedaannya dan bikin produk kita apa manfaat yang bagus dari produk kita sampai produk kita tuh bisa dicari orang. Oke, ya manfaatnya ya. Lalu kalau udah oke banget nih persiapannya, abis itu Cari tempat, cari harga yang oke, terus tinggal buka. kamu ikut survei, cari tempat, cari tempatnya lah. Ikut. Kamu ikut. Ikut. Tapi berarti kan sekarang cita-citanya Ryu untuk waktu terdekat kan ini ya, mengembangkan bisnisnya. Emang kira-kira mau bikin apa lagi? Udah kepikiran nggak sekarang? Atau belum sebenarnya? Udah ada proposal mungkin? Udah ada ide? Kalau ide sih ada, cuma kayaknya nggak mau sih. Aku masih mau fokus sama yang aku kerjain sekarang, yaitu jamunya Sama ini. jamunya ya. Tapi berarti ke makanan lain enggak? Enggak. Tapi Rio, aku penasaran juga.
kamu tuh tahu kalau misalnya gula yang gula yang alami itu berarti gula singkong tadi ya. Terus juga tahu tentang kompetitor, berarti kan kamu research. Cara kamu nge-research gimana emang? Kita keliling bareng sama papa kadang. Abis itu kadang nyari-nyari di sosial media sambil nge-scroll atau nyari-nyari di internet. Atau kadang nggak sengaja denger dapet informasi sih. Oh iya, jadi kamu kumpulin lah itu informasi-informasi untuk jadi base-nya kamu lah ya untuk bikin bisnis ya. Iya. Kamu kan di sekolah mungkin jadi satu-satunya orang yang mulai bisnis. Tapi teman-teman kamu mikirnya apa? Teman-teman aku ya pada nggak terlalu ngebahas bisnisnya aku. Oh ya, jadi kalau berteman biasa aja. Iya, tetap. mereka tapi ada yang penasaran sampai datang. Tapi mereka nggak terlalu ngebahas bisnis aku terus karena kan mereka nggak ngerti mungkin aja buat Iya, beberapa. benar belum ngerti ya. Tapi jadinya beda nggak kayak teman-teman kamu jadi kayak itu kan Ryu pebisnis gitu nggak? Atau sebenarnya main-main aja sih tetap? Mereka nggak ada yang terlalu begitu, cuma ada yang nanyanya tentang bisnis aku gitu. Oh, iya? Ada yang nanya bukannya di mana, harganya berapa? Oh, jadi yang kamu biasa ada hari apa aja gitu. Biar kalau misalnya jajan ketemu ya. Iya. Tapi emang kamu udah ngerti konsep duit? Lumayan Oh ya? dikit-dikit. Apa menurut kamu emang uang tuh se-powerful apa, Ryu? Maksudnya sebisa apa? Kalau kamu punya duit banyak, berarti kamu bisa apa? Iya, bisa beli beli apa yang dibutuhkan dan bisa bertahan hidup. Oke. Kalau nggak bisa beli makan mati. Gitu. Benar, itu benar kok. Tapi berarti dengan tabungan kamu yang sudah lumayan banyak, kamu pengen apa kalau banyak uang? Kamu pengen beli sesuatu nggak? Mas, aku mau buka cabang sih. Oh, kamu berarti memang benar-benar mau di bisnis ya? Rencananya mau buka di Jakarta. Oh iya. Tapi kan orang-orang seusia kamu ya, Ryu, kan biasanya kalau punya duit mungkin aku mau beli mainan apa atau baju baru apa, sepatu apa gitu. Kamu nggak pernah kepikiran gitu? Nggak pernah sih. Oh ya? Nggak pengen? Nggak pengen sih, nggak pengen beli mainan. Kenapa? Karena dulu aku udah punya banyak mainan. Oh, betul Ya, juga udah bosan. ya. Jadi kamu udah pernah ngerasain semuanya gitu ya. Udah pernah. Jadi nggak perlu. Ya lagian mainan nggak penting-penting juga sih. Oh ya. Bener-bener apa dong yang penting kalau gitu? Belajar tuh penting karena sekolah itu kan belajar kan kita kan. Dan pelajaran tuh sekolah itu kita kan belajar sosialisasi, toleransi, dan itu semua kita bawa ke masa depan. Belajar penting, bisnis penting, konten kreator penting. Karena bisnis sama sekolah itu buat ngebentuk mindset yang bagus. Kalau ngonten tuh buat ngebentuk skill set kita. Ih, bener. Tapi kamu pernah gak sih ada saat-saatnya kayak harusnya main sama temen, tapi kamu harus, aku harus ngurusin bisnis aku gitu. Ada gak? Pastinya waktu main sama teman ada, cuma nggak terlalu banyak ya karena kan aku harus konten dan ngebisnis pastinya. Jadi kalau kayak gitu kan berarti kamu harus sacrifice ya, harus mengorbankan satu gitu. Iya, tapi kan besok kan aku ada acara sekolah nih. Aku Iya, tetap pastinya ngosongin jadwal sih kalau ada acara sekolah sama teman-teman 3 hari. Oh iya, jadi tetap sekolah kayaknya tetap nomor 1 ya, tetap prioritas kamu ya. Tapi nggak apa-apa, Ryu, kalau kamu harus di beberapa momen kamu harus mengorbankan waktu untuk konten, untuk bisnis, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, karena aku tahu emang ini semua nih aku mulai ini semuanya buat dibawa ke masa depan aku biar enak. Iya, bener. Kamu kalau misalnya ada teman-teman kamu yang nonton atau misalnya anak-anak nih yang belum tahu bisnis, kamu mau bilang apa? Kalau menurut aku ya, menurut aku sih jangan pernah takut ya. Coba terus aja karena kita nggak tahu kapan kita bisa sukses. Jadi tetap jalan terus aja walaupun jangan takut walaupun ada yang nggak suka, terus aja karena kita nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita. Jangan pernah takut, pokoknya sebelum mencoba tuh jangan kayak takut dan kita tuh ya jangan pernah jangan pernah nunggu sempurna untuk memulai, tapi kita tuh harus mulai untuk menjadi sempurna. Wih, siap. Keren. Jangan nunggu ya. Memang kalau nggak ada startnya ya kita nggak tahu gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita masih ngomongin bisnis, kalau aku penasaran juga siapa yang kira-kira jadi
yang paling ngajarin kamu tentang bisnis? Selain orang tua ada nggak? Enggak sih kalau untuk sekarang, mam papa sih. Mama papa selalu ya. Mam papa. Tapi kalau selain mam papa nih, kalau selain ya, oma. Oma juga. Oma Punya bisnis juga berarti. punya. Oke, biasanya oma kasih pesan apa kalau kamu mau mulai bisnis? Pokoknya kalau oma sih lebih ke kayak ngasih tahu, bukan lebih ke bisnis. Kalau oma tuh ngasih tahu kalau jangan capek-capek ngurusin ini terus. Oh. Tapi oma tetap support aku. Kalau selain mam papa, tapi kalau paling sih mam papa, oma juga. Mama papa. Mam papa tuh kan yang bantuin aku bisnis. Gitu. Mam papa paling support sih. Paling support di perjalanan bisnis kamu Dan ini berarti. Mam papa juga menjadi role model di bisnis aku. Oh, iya benar. Tapi apa biasanya yang dikasih tahu sama mama papa? Ada nggak kayak nasihat dalam bisnis yang kamu paling inget apa? Mam papa itu pernah bilang ke aku ya. Papa pernah bilang ke aku, sukses itu Iya. sukses itu bukan kalau kita seberapa cepat lah. Sukses itu bukan seberapa cepat kita memulai bisnis kita. Tapi sukses itu seberapa kita bisa konsisten untuk memperjuangkan usaha kita. Oh, benar. Jadi konsistensi itu yang lebih penting ya daripada cepet-cepetan. Dan itu yang kamu lakuin. Yang penting konsisten. Small things matters gitu ya. Terus kalau dari mama juga ada pesan. Itu kan barusan masih dari ada papa pesan dari kasih. mama. Kata mama tuh ya. Apa tuh Mama pernah mama bilang ke aku kalau bisnis kecil Yes. yang berjalan konsisten lebih baik dari mimpi besar yang hanya menjadi angan-angan. Oh, mantep banget mama. Terima kasih pesannya mama, keren. Dan itu juga kamu lakuin. Oh, I see. Seneng dong ya. You happy with your parents ngajarin ini? Suka sih, aku Suka. happy ya, karena ini kan aku tahu buat kebaikan masa depan aku. Betul. Emang kamu di masa depan pengen jadi apa sih? Aku masih mau dikenal sebagai content creator dan pebisnis, tapi Pebisnis. bedanya aku mau menjadi lebih bermanfaat buat Indonesia dan bisa membantu baik orang, umurnya jadi lebih panjang karena minum jamu aku ini. Oke. Tapi kan kamu secara looks ganteng gitu ya, Ryu ya. Gak Terus juga juga sih. Gak juga sih katanya. Enggak dong, menurut kita mah Ryu ganteng. Terus juga lagi belajar vokal, lagi belajar piano, berarti kan Vokal kayaknya doang. kayaknya doang. Tapi misalnya pun nanti belajar vokal, berarti kan kamu punya entertainment side. Kalau nanti di masa depan kamu tiba-tiba, apalagi kamu konten kreator, tiba-tiba ditawarin, mau nggak Ryu main film gitu, kamu mau nggak sih? Mau sih. Mau. Cepet juga jawabnya, jadi mau. Mau ya. Berarti kamu memang suka explore gitu ya? Emang suka. Emang suka karena aku penasaran aja sama hal-hal baru. Apa yang paling bikin kamu penasaran selain dari bisnis? Selain dari bisnis, aku lagi pengen coba. Apa tuh? Masih nggak kepikiran ya, masih penasaran sama ini. Tapi kayaknya aku ada Kayaknya sedikit mau coba jadi agak ada nambah les basket sih. Kamu pengen jadi atlet jangan-jangan? Enggak. Mau jadi atlet? Enggak. Tapi jadi artis mau kayaknya. Mau dong. Mau dong katanya. Apalagi sih yang bikin kamu senengin gitu? Hobi kamu apa? Main basket iya. Main basket, main game, Main konten game, ya. konten. Tapi kalau prioritas ya bisnis. Tetap ya. Tapi kalau konten tuh termasuk hobi aku. Oh, jadi di masa depan kamu tetap pengen ya jadi pengusaha gitu ya. Iya. Tapi kalau ada tawaran film ya ayo gitu ya. Kalau boleh aku tanya nih Rio, kan kamu udah pinter banget. Tadi aku juga bilang ya, public speaking kamu bagus banget. Kamu bisa ngobrol sama orang yang lebih tua dan bisa nyambung gitu. Itu yang ngajarin siapa? Aku tuh kalau sama papa mama tuh suka deep talk ya kalau malam Wih. tuh. Iya, jadi suka ngobrol. Itu jadi suka ngobrol tentang hari ini ada masalah apa. Jadi ya aku cuma gitu doang sih, nggak sampai yang ikut les public speaking. Enggak, belum. Aku emang cuma deep talk sama mama papa. Kalau malam kadang sampai ketiduran. Oh gitu. Biasanya ngobrolin apa? Sehari-hari aja ngobrolin. Sehari-hari, hari ini ada masalah apa di kantor, atau hari ini gimana, seru nggak di kantor, papa, atau ada masalah apa, ada gimana nih. Jadi kamu dilibatkan dalam pembicaraan yang serius ya, nggak di. Kadang kan kamu tuh nggak. Kadang tuh beberapa di keluarga kalau masih anak-anak dia nggak dilibatkan dalam obrolan orang tuanya. Jadi kita biasanya kayak jangan urusan anak kecil gitu. Ini urusan anak besar gitu. Anak besar urusan orang dewasa gitu. Aku sih enggak sih. Kamu nggak ya? Jadi berarti dilibatkan sama papa sama mama. Kamu punya adik, punya kakak? Enggak. Jadi kamu anak tunggal. Iya, anak tunggal. Oh, sangat menyenangkan. Terus apa lagi? Ryu mau belajar apa lagi di masa depan?
masih mau itu aja sih kayaknya. Iya ya, masih bisnis. Tapi akan ada ambil kelas bisnis mungkin? Nggak, belum kepikiran? Enggak sih, karena yang ngajarin aku bisnis kayaknya papa mama aja sih. Karena kan papa mama juga pebisnis. Iya ya, jadi itu cukup berarti. Iya. Oh, terus kalau di dunia konten kamu pengen bikin apa lagi? Kayaknya banyak proyek kan kamu di dunia konten ya? Biasanya konten challenge, tapi tetap aku selipin edukasi jamu sih. Oh gitu, masih tetap. Itu tadi kita penasaran juga nih, kamu bikin konten, idenya itu dari siapa? Idenya itu dari aku, mama papa sama tim aku. Ya, ada brainstormingnya juga. Ada pasti kita brainstorming sama tim aku, aku mama papa. Tapi biasanya tim aku kan yang kreatif tuh ngasih ide, terus kita nanti paling modif gitu. Kalau nggak ada yang kurang kita tambahin. Terus habis itu kamu biasanya ngerealisasiin idenya itu di mana? Di rumah aja. Di rumah aja bikin konten ya? Masih di rumah aja. Kadang bikin konten di rumah, di luar gitu sih. Konten apa yang paling kamu suka, Rim? Aku paling suka ngobrol sama orang yang challenge gitu. Oh iya? Tapi tetap aku sih sukanya yang berbagi nih. Karena kan berbagi itu kan bisa dibilang ngebantu orang lain. Tapi berbaginya nggak mungkin kan, Kak ini buat kakak. Betul juga. Tetap juga aku challenge nanti kalau bisa aku kasih hadiah. Oh iya, aku pernah lihat konten kamu yang kayak misalnya singkatan bener ya. Jadi singkatan, nanti kalau dia bisa tebak kamu kasih duit. Duitnya dari AdSense kamu atau dari mana? Itu dari aku juga sih uangnya. Uang buat konten tuh dari aku. Wah keren, berarti kamu modal bisnis udah sendiri, modal konten sendiri pula. Modal untuk konten. Kamu jangan-jangan yang bayar Om Joni kamu juga langsung. Iya sih. Kamu juga. Aku bayar si Om Joni ini juga aku yang gaji. Yang lain juga. Yang lain juga kamu. Kamu ngerti caranya kayak berapa ke Om, berapa ke tante yang bantuin kamu ngerti? Iya, kadang aku ini misalnya ada apa, misalnya aku yang gaji, tapi misalnya si Om Joni nih lagi ada goal yang bagus, nanti bisa dikasih bonus. Emang aku yang gaji. Aku yang gaji si Om Joni itu. Yang lain juga. Baik ya kamu ya. Berarti Om Joni benar-benar ini ya, benar-benar berguna untuk nolongin konten ya. Iya, karena Om Joni tuh emang yang handle si Om Joni. Si Om Joni ini selalu di-emphasize. Semoga abis dari sini dapat bonus juga ya, karena dia nemenin kamu terus ya. Tapi kan by the way, kalau misalnya kamu ngonten, kan gak jarang orang kayaknya ada yang komentarnya gak sesuai gitu ya, atau mungkin komentarnya cukup pedas gitu. Kamu baca gak sih? Baca, cuma aku tetap cuek aja, karena kan kita gak bisa maksa nih semua orang buat suka sama kita. Lagian ya biarin aja, kan itu kan juga bantu engagement aku, karena kan mereka tetap komen. Betul juga, betul. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, asal ya mereka nggak merugikan orang lain sih. Bener. Jadi kamu nggak pernah balas-balesin juga mereka? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah sampai yang kayak balas-balesin marah-marah juga, nggak pernah. Biarin aja, cuek aja. Tetap jalan aja. Iya betul sih, tetap jalan aja. Tapi pernah, kan banyak orang yang bilang juga ya, Ryu, iyalah Ryu kan bisa bisnis karena orang tuanya ada modalnya gitu kan. Kalau anak-anak lain gimana? Gitu misalnya. Ada yang pernah bilang, ini mah anaknya begini sukses cuma karena privilege orang tuanya. Ya aku tanggapinnya ya nggak apa-apa dong, kan aku anaknya mama papa ya, kalau aku gunain privilege-nya nggak apa-apa dong, asal gunain dengan cara yang benar, bukan gunain ya yang merugikan gitu, yang harus ada untung baliknya. Betul. Jadi nggak apa-apa ya. Selain itu ya mungkin cuek aja kalau mereka agak-agak ini ya gitu. Negatif komentarnya ya. Tapi Ryu, kalau misalnya kamu bukan anak mama papa, berarti kamu nggak ada modal. Kamu kira-kira ngapain Ryu hari? Ya aku masih tetap menjadi bisnis dan konten kreator. Cuma bedanya aku nggak akan mencapai ini sedini mungkin. Sedini inilah. Bisa aja nanti aku baru bisa jadi kayak gini di umur belasan tahun ya. Terus kalau bisnis aku bisa aja baru 50 tahun ya baru tercapai. Bener. Berarti kamu ngerti ya bahwa bisnis itu nggak mudah ya? Nggak mudah, karena kita butuh menggajinya, terus bisa aja kalau lagi ada masalah bisnis kita kan harus bisa nanganin ya gitu.
Oh, bener. Berarti kamu juga mengakui nggak apa-apa. Aku kan memang privilege, tapi I use the privilege wisely gitu ya. Ih, keren deh Rio. Keren banget. Kamu umurnya berapa sih? 10 berarti sekarang 10 ya? tahun. Kelas 4 SD? Kelas 4 SD. Oke, kalau ada yang tanya Rio, kamu kira-kira di umur 15 tahun atau 20 tahun, kamu pingin bikin apa? Masih pengen yang aku kerjain nih, tapi bedanya aku mau udah punya banyak cabang. Oh, udah punya banyak cabang. Jadi kamu ingin membuat lebih banyak cabang-cabang kalau bisa nanti bahkan cabangnya sampai ke luar negeri. Iya. Amin. Sampai Tapi ke luar negeri ya. betul. Aku pengen banget sih itu. Oke. Aku harap bisa, dan aku Amin. yang bikin aku suka banget dan yakin sama jamu ini Apa tuh? banyak orang yang sakit datang ke aku, terus mereka bilang setelah rutin beberapa kali minum aku udah sembuh nih Rio gitu. Wih, dan itu bikin kamu happy. Karena produk kamu berarti works gitu ya di orang karena ya. bisa bermanfaat buat orang lain. Bener, kamu pengen bermanfaat bagi orang lain berarti Rio. Pengen banget jadi bermanfaat? Iya. Pengen. Gimana cara kamu jadi bermanfaat selain jualan menurut kamu? Ya aku harus konten tuh sebenarnya kan, kalau misalnya kita terkenal itu kan nama Indonesia kan juga terbawa karena kita kan asal Indonesia. Pokoknya ya aku tetap mau ngelakuin hal-hal yang bermanfaat bagi orang. Dan jamu aku ini tuh bukan minuman sebenarnya, tapi kesehatan. Kita tuh menjual kesehatan. Oh, itu yang kamu jual. Keren, sampai tahu loh dia USP-nya. Kalau misalnya ada teman-teman kamu nih seumuran kamu yang umur 10, terus mereka bilang, "Emang kenapa harus bisnis sih? Emang apa pentingnya bisnis Rio?" gitu. Kamu jawabnya apa? Ya aku paling jawabnya ini, ya aku paling kasih tahu kalau bisnis itu kan buat masa depan kita. Kita tuh selagi masih kecil kita tuh harus mulai sedikit, karena kalau udah gede nanti kalau kita susah nggak ada yang bantuin, apalagi anak tunggal. Tapi kalau masih kecil bisa aja nanti mama papa bisa bantuin, keluarga masih bisa bantuin. Masih banyak yang bantu ya. Jadi mulailah sedini mungkin. Terus kalau ada lagi yang tanya, terus kalau gagal gimana Rio? Nanti kalau sedih, maksudnya kita udah kehilangan banyak duit padahal udah usaha, gimana Rio? Ya menurut aku ya, Iya. kalau menurut aku itu nggak ada yang namanya tuh gagal. Yang ada cuma belajar dan berhasil. Wih. Jadinya ya kita jangan pernah takut. Kita tuh harus kalau misalnya nih gagal harus coba lagi. Dan itu yang kamu lakukan? Iya, dan itu yang aku lakukan, dan itu aku bertekad untuk ngelakuin tuh sih. Aku ada tekadnya buat lakuin tuh. Lakuin itu terus ya. Kamu udah berapa kali gagal kalau boleh tahu kemarin? 2 kali di bisnis yang pertama dan kedua. Di bisnis pertama dan kedua. Dan kamu tahu apa yang bikin kamu gagal? Tahu, karena Apa itu? iya tidak konsisten itu. Tidak konsisten. Di bisnis pertama, tapi yang kedua itu karena emang terlalu buru-buru pengen buka lah. Oh, kamu terlalu buru-buru, Kita terlalu nggak- bersemangat kamu Gak ya. mikirin prospeknya buat ke depannya. Oh, I see. Dan sekarang yang udah lebih matang, akhirnya membuahkan hasil karena sampai waiting list. Iya, Bener dan ya? udah jalan Berapa? 7-8 bulanan sih. 7-8 bulan. Oke. Boleh dong dikasih tips simple nih. Mungkin bahkan bukan cuma untuk anak-anak ya, untuk kita nih kakak-kakak yang baru mau mulai bisnis. Kira-kira apa Rio yang harus kita persiapkan? Yang harus dipersiapkan ya. Ya. Pokoknya itu seperti aku bilang, kita tuh jangan pernah takut, karena kita tuh nggak tahu ya kita kapan bisa suksesnya. Dan kalau kita udah mulai dari sekarang ini lebih bagus, karena nanti pas kita udah gede kita akhirnya tuh udah kuat untuk menghadapi pengalaman hidup ini. Tantangan. Oke. Ada lagi? Apa Rio? Ya kita tuh harus cari produk yang unik dan bermanfaat buat orang. Kita tuh jangan mikirin uangnya dulu, kita mikirin kalau bisnis kita nih bisa sukses atau bisa bermanfaat gak. Karena kalau bisnis kita bisa bermanfaat dan jalan, kita tuh uangnya bakal ngikutin. Oke, benar. Nanti kita ikutin ya, kita udah take notes. Semoga kita bisa memulai bisnis juga kayak kamu ya. Rio, one last question deh dari aku. Rio, menurut kamu dengan apa yang udah kamu lewatin, kan kamu bisa dibilang anak yang cukup sukses ya. Tapi apa sih artinya itu buat kamu? Apa artinya punya bisnis? Apa artinya bisa sukses? Apa artinya punya duit buat kamu? Kalau menurut aku ya, sukses itu bukan artinya itu seberapa cepat kita mulai usaha kita. Tapi sukses itu seberapa kita bisa konsisten untuk memperjuangkan usaha kita ini. That's success for you. Terima kasih ya Rio udah sharing-sharing ke kita ya. Kamu keren banget. Kamu 10 tahun, kamu udah jadi businessman, udah jadi apalagi content creator,
Dan nanti juga ada banyak project-projectan kamu ke depannya. Kita doain semoga projectnya lancar, semoga makin ramai juga, produknya bisa bermanfaat. Itu kan tadi goalsnya ya. Bener ya, jadi bermanfaat, jadi Ryu jadi bermanfaat juga untuk orang-orang di kemudian hari nanti. Terima kasih Ryu udah sharing sama kita. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.